Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Leni Widyaningsi, NIM 1862201146, kelas 6 SIF 4, Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, di video yang kedua ini saya akan menjelaskan proposal penelitian yang berjudul Hubungan Kinerja Perusahaan, Resiko Sistematis, Corporate Social Responsibility dengan Retur Saham. Studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama yaitu pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi retur saham. Faktor pertama yaitu analisis kinerja keuangan perusahaan yang sangat dibutuhkan oleh investor untuk menilai tingkat retur saham. Investor menganalisis kinerja keuangan perusahaan untuk menilai prospek perusahaan di masa yang akan datang. Apabila hasil kinerja suatu perusahaan baik, maka sahamnya akan diminati oleh investor maupun calon investor dan harga sahamnya juga akan meningkat, sehingga retur akan meningkat dan juga sebaliknya. Jika hasil kinerja perusahaan buruk, maka tidak ada investor yang akan berinvestasi di perusahaan itu, karena perusahaan tidak dapat memberikan retur saham yang optimal. Faktor kedua yang harus dipertimbangkan oleh seorang investor yaitu harus memperhatikan dan mempertimbangkan resiko yang ada pada suatu saham, selain ingin memaksimalkan retur saham. Faktor yang ketiga yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR, di mana dengan adanya kemajuan teknologi dan pasar bebas, investor selain memperhatikan analisis kinerja keuangan, juga harus memperhatikan kondisi lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi, sehingga mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan kondisi lingkungan dengan menerapkan Corporate Social Responsibility atau CSR. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Beberapa rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain. Yang pertama yaitu apakah terdapat hubungan positif antara kinerja perusahaan dengan retur saham. Yang kedua, apakah terdapat hubungan positif antara risiko sistematis dengan retur saham. Dan yang terakhir yaitu apakah terdapat hubungan positif antara pengungkapan Corporate Social Responsibility dengan retur saham. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengetahui ada atau tidaknya hubungan positif antara kinerja perusahaan dengan retur saham. Yang kedua, untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan positif antara risiko sistematis dan retur saham. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan positif antara pengungkapan Corporate Social Responsibility dan retur saham. Selanjutnya bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Landasan teori. Yang pertama yaitu retur saham. Retur adalah hasil yang diperoleh dari suatu investasi sehingga mengakibatkan tingkat retur menjadi faktor utama bagi para investor. Menurut Yogianto 2014 mengelompokkan retur menjadi dua yaitu retur ekspektasi dan retur realisasi. Retur ekspektasi merupakan retur yang diharapkan akan diperoleh investor di masa yang akan datang, sedangkan retur realisasi adalah retur yang telah terjadi dan dihitung dengan menggunakan data historis. Retur realisasi ini penting dan dalam mengukur kinerja perusahaan dan sebagai dasar penentuan retur dan risiko di masa mendatang. Yang kedua yaitu kinerja perusahaan dan retur saham. Kinerja perusahaan sebuah gambaran keberhasilan suatu organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misinya dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, kinerja dapat dikatakan sebagai prestasi yang dapat dicapai oleh suatu organisasi dalam periode waktu tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu dan bagaimana perusahaan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan perusahaan.
Analisis kinerja ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis maupun mengevaluasi laporan-laporan keuangan. Yang ketiga yaitu resiko sistematis dan retur saham. Dalam berinvestasi, seorang investor harus mempertimbangkan tingkat resiko dari suatu saham sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Teori pasar modal menekankan hubungan antara resiko sistematis dan retur saham. Hubungan resiko sistematis dan retur saham merupakan hubungan yang bersifat linear dan searah. Artinya, semakin besar resiko maka semakin besar pula retur saham yang diharapkan atas investasi. Tetapi, semakin kecil resiko maka retur yang diharapkan investor juga semakin kecil. Yang keempat yaitu Sustainability Report. Memiliki definisi beragam. Menurut Elkington 1997, dalam Berliani 2013, SR berarti laporan yang memuat tidak saja informasi kinerja keuangan tetapi juga informasi non-keuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan bisa bertumbuh secara berkesinambungan. Perusahaan yang ingin berkelanjutan harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat, turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan, serta mengejar keuntungan atau profit. Yang kelima yaitu The Global Reporting Initiative atau GRI. Adalah jaringan organisasi non-pemerintah yang bertujuan mendorong keberlanjutan dan pelaporan lingkungan, sosial dan tata kelola atau ESG. GRI mengeluarkan kerangka kerja pelaporan keberlanjutan yang paling banyak dipergunakan di dunia dalam rangka mendorong transparansi yang lebih besar. Yang keenam yaitu Corporate Social Responsibility dan retur saham. CSR diungkapkan sebagai komitmen berkelanjutan dari pelaku bisnis atau perusahaan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas kehidupan para pekerja dan keluarganya. Demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat luas. Organisasi ini menilai bahwa perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial bukanlah perusahaan yang semata-mata memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya menurut aturan hukum, melainkan perusahaan yang melaksanakan kepatuhan melampaui ketentuan hukum, serta melakukan investasi lebih di bidang human capital, lingkungan hidup, dan hubungan dengan para pemangku kepentingan. Bab yang ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu studi empiris dengan melakukan analisis statistik kuantitatif untuk menjelaskan terdapat atau tidaknya hubungan antara kinerja perusahaan, resiko sistematis, dan corporate social responsibility dengan retur saham. Studi empiris Studi empiris dipilih karena tidak hanya meneliti suatu perusahaan, melainkan meneliti seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan telah menerbitkan Sustainability Report pada tahun 2011 sampai 2014. Subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011 sampai 2014 dan telah menerbitkan Sustainability Report selama 2011 sampai 2014. Yang kedua, objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Sustainability Report yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011 sampai 2014. Populasi dan sasaran. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011 sampai 2014 yang melaporkan laporan keuangan yang dipublikasikan pada Indonesian Capital Market Directory
dan melaporkan sustainability report pada periode 2011 sampai 2014. Data penelitian yang akan diteliti mencakup seluruh populasi yang memiliki kriteria sesuai dengan sasaran peneliti. Kriteria yang digunakan yaitu antara lain: 1. Jumlah tahun perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta perusahaan yang mempublikasikan sustainability report selama periode 2011 sampai 2014. Yang kedua, jumlah tahun perusahaan yang mengukur CSR dengan menggunakan indeks GRI, G3, G3.1 dan G4. Yang ketiga, memiliki kelengkapan data retro saham atau EPS dan leverage yang dibutuhkan untuk proses penelitian. Dan yang terakhir yaitu laporan keuangan yang dinyatakan dalam rupiah. Untuk yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengambilan data dengan cara mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh melalui laporan tahunan maupun sustainability report yang dipublikasikan. Dengan teknik ini, penulis mengumpulkan data laporan keuangan dan sustainability report mulai dari periode 2011 sampai 2014. Selain itu, penulis juga melakukan perhitungan mengenai return saham, earning per share, resiko sistematis, dan corporate social responsibility. Untuk selanjutnya yaitu variabel penelitian dan pengukurannya. Yang pertama yaitu return saham. Return saham menunjukkan hasil yang dapat diperoleh dari kegiatan investasi. Return yang digunakan dalam penelitian ini adalah return realisasi atau actual return yang merupakan capital gain atau capital loss, yaitu selisih antara harga saham periode saat ini dengan harga saham pada periode sebelumnya. Yang kedua yaitu kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan earning per share atau EPS, menggambarkan jumlah rupiah yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa dan menggambarkan prospek perusahaan di masa depan. Dalam penelitian ini, EPS akan dilihat dari perubahan nilai EPS pada setiap perusahaan. Yang ketiga yaitu resiko sistematis. Menurut Jogianto 2014 mendefinisikan resiko sistematis atau resiko pasar berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Resiko ini diukur dengan menggunakan beta fundamental yang diproksi dengan leverage. Apalagi leverage semakin tinggi sementara proporsi total aktiva tidak berubah, berarti atau resiko kegagalan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman semakin tinggi, dan sebaliknya. Rumus yang digunakan untuk menghitung leverage sesuai dengan Beaver, Kettle, dan Scholes dalam Jogianto 2010. Rumus menghitung leverage yaitu leverage panjang sama dengan nilai buku total uang jangka dibagi total aktiva. Yang keempat yaitu corporate social responsibility. Dalam penelitian ini, corporate social responsibility diukur menggunakan indeks GRI 3.0 yang berjumlah 79 pengungkapan, indeks GRI 3.1 yang berjumlah 84 pengungkapan, dan indeks GRI 4.0 yang berjumlah 91 pengungkapan. Dalam standar GRI, indikator kinerja terdiri dari indikator ekonomi, indikator lingkungan hidup, indikator praktek tenaga kerja, indikator hak asasi manusia, indikator kemasyarakatan, dan indikator tanggung jawab terhadap produk. Teknik analisis data. Yang satu, mengukur variabel. Langkah pertama yang dilakukan yaitu melakukan pengukuran data variabel return saham, variabel kinerja perusahaan atau EPS,
variabel risiko sistematis atau leverage, dan variabel CSR. Pengukuran data variabel ini berdasarkan pada data-data yang sudah terkumpul sesuai dengan kriteria pada populasi sasaran. Setelah itu, data dihitung dengan menggunakan rumus yang ada pada sebab pengukuran variabel sesuai dengan masing-masing variabel. Kemudian langkah selanjutnya, data diolah dengan menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif. Langkah kedua yang dilakukan setelah melakukan pengukuran variabel retur saham, kinerja perusahaan, risiko sistematis serta CSR, yaitu melakukan pengolahan data dengan statistik deskriptif. Statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data populasi sasaran. Yang ketiga yaitu mengklasifikasikan data variabel. 1. Mengklasifikasikan data retur saham. Data retur saham adalah berskala rasio, maka peneliti membagi data retur saham menjadi retur saham negatif dan retur saham positif. Apabila data bernilai negatif, maka tingkat retur saham menurun. Apabila retur saham bernilai positif, maka tingkat retur saham meningkat. Yang kedua yaitu mengklasifikasikan data kinerja perusahaan. Ukuran data untuk kinerja perusahaan adalah rasio laba per lembar saham. Peneliti membagi data kinerja perusahaan menjadi dua kategori, yaitu kategori EPS menurun. Kategori menurun ini menunjukkan bahwa nilai EPS perusahaan bernilai negatif, artinya perusahaan mengalami penurunan nilai EPS. Kategori kedua yaitu EPS meningkat. Kategori meningkat menunjukkan bahwa nilai EPS perusahaan bernilai positif, yang artinya perusahaan mengalami kenaikan nilai EPS. Yang ketiga yaitu mengklasifikasikan data risiko sistematis. Ukuran data risiko sistematis adalah skala ordinal. Risiko sistematis dibagi menjadi beberapa kategori yang berbeda dengan memperhatikan urutan. Peneliti mengelompokkan leverage menjadi 3, yaitu kurang beresiko, artinya nilai leverage perusahaan rendah, yang berarti resiko yang ditanggung oleh perusahaan juga rendah. Yang kedua, cukup beresiko, artinya nilai leverage perusahaan sudah melebihi nilai 0,2, sehingga resiko yang akan dihadapi adalah perusahaan akan semakin tinggi. Yang ketiga yaitu kategori tinggi beresiko, artinya nilai leverage perusahaan sangat tinggi, yang akan berdampak pada semakin tingginya resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan. Selanjutnya mengklasifikasikan data CSR. Ukuran data CSR adalah skala ordinal. CSR dibagi ke dalam beberapa kategori yang berbeda dengan memperhatikan urutan. Peneliti mengelompokkan variabel CSR ke dalam 3 kategori. Pertama yaitu rendah, artinya tingkat pengungkapan CSR sangat sedikit sekali diungkapkan oleh perusahaan. Kategori kedua yaitu cukup, artinya tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan sudah cukup lengkap. Dan yang terakhir yaitu tinggi, artinya tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan sudah sangat lengkap. Untuk teknik analisis data selanjutnya yaitu melakukan analisis tabulasi silang atau cross-tab. Merupakan salah satu analisis korelasional yang digunakan untuk melihat hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini, analisis cross-tab digunakan untuk melihat hubungan antara variabel kinerja perusahaan dengan retur saham, variabel risiko sistematis dengan retur saham, dan variabel CSR dengan retur saham. Alat pada statistik yang sering digunakan untuk mengukur asosiasi pada sebuah cross-tab adalah Kruskal gamma. Untuk selanjutnya yaitu menarik kesimpulan. Langkah terakhir yang dilakukan yaitu menarik kesimpulan. Kesimpulan diambil dari hasil analisis pada tabel tabulasi silang atau cross-tab masing-masing variabel serta dengan melihat keeratan hubungan
antar variabel dengan melihat nilai kruskal gamma. Kesimpulan, berdasarkan dari analisis pada variabel-variabel penelitian terhadap retro saham, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu 1. Earning per share atau EPS yang menjadi produksi untuk kinerja perusahaan memiliki hubungan positif yang cukup dengan retro saham pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Hal ini karena perusahaan yang memiliki nilai EPS tinggi dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan, sehingga retro saham yang diterima investor cukup tinggi. Resiko sistematis atau leverage memiliki hubungan negatif yang cukup dengan retro saham. Hal ini diakibatkan oleh investor yang ingin selalu memperoleh return semaksimal mungkin. Investor cenderung bersifat menghindari resiko ketika resiko suatu perusahaan terlalu tinggi. Dengan sifat yang ingin menghindari resiko itulah dapat berakibat pada kurangnya minat investor terhadap saham di suatu perusahaan, berdampak pada rendahnya return yang akan diterima. Yang ketiga yaitu corporate social responsibility memiliki hubungan positif yang kuat dengan return saham. Hal ini menandakan bahwa pengungkapan CSR melalui laporan tahunan belum dijadikan sebagai sumber informasi yang penting dan relevan dalam mengambil keputusan investasi oleh para investor yang tercermin dari return saham yang diterima perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.